Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah teori-teori pusat pertumbuhan. Yang pertama ada teori polarisasi ekonomi, kutub pertumbuhan, dan tempat sentral. Kita masuk yang pertama adalah teori polarisasi ekonomi yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Jadi di sini dia menyatakan bahwa setiap daerah memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagang. Jadi, apabila daerah kalian memiliki potensi, maka daerah tersebut bisa menjadi pusat pertumbuhan. Contohnya adalah apabila daerah kalian memiliki pariwisata, potensi pariwisata yang menarik tenaga kerja, modal, dan barang dagang, maka daerah kalian bisa menjadi pusat pertumbuhan. Yang kedua, salah satu contoh potensi misalnya kalian memiliki di tempat kalian memiliki sumber daya alam berupa barang tambang. Nah, yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja berupa modal dan barang dagang, maka daerah kalian bisa menjadi pusat pertumbuhan. Terus contohnya adalah pasar. Nah, apabila daerah kalian memiliki pasar yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagang, maka daerah kalian bisa menjadi pusat pertumbuhan. Jadi itu adalah teori polarisasi ekonomi yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Terus selanjutnya teori polarisasi ini membentuk pola pusat dan pinggiran. Daerah pusat itu menjadi pusat pertumbuhan dan wilayah pinggiran. Nah, polarisasi ekonomi menurut Myrdal yang membentuk pola pusat pinggiran ini akan mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan yang menyebabkan spread effect dan backwash effect. Nah, tugas kalian adalah apa itu spread effect dan apa itu backwash effect, dan berikan contoh dari dampak spread effect dan backwash effect. Yang kedua, teori kutub pertumbuhan. Nah, untuk teori kutub pertumbuhan ini ditandai dengan adanya kegiatan industri yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki daya tarik terhadap di daerah sekitarnya. Jadi, kutub pertumbuhan kutub itu kan sifatnya adalah tarik-menarik. Nah, jadi daerah tersebut menjadi pusat pertumbuhan karena adanya kegiatan industri. Nah, untuk teori kutub pertumbuhan ini akan membentuk kekuatan sentrifugal dan kekuatan sentripetal. Tugas kalian yang kedua adalah jelaskan apa kekuatan sentrifugal dan kekuatan sentripetal. Selanjutnya yang ketiga adalah teori tempat sentral, dikemukakan oleh Walter Christeller yang diperkuat oleh pendapat August Loos. Jadi di sini mereka menyatakan bahwa pusat pertumbuhan didasarkan atas lokasi dan pola persebaran pemukiman di dalam ruang. Terus konsep dasar dari teori ini adalah populasi threshold. Populasi threshold itu adalah jumlah minimum penduduk yang diperlukan untuk kesinambungan unit pelayanan. Jadi di sini pelayanannya bisa berupa pasar, bisa perkantoran, bisa berupa jalan. Yang kedua adalah jangkauan atau range, yaitu jarak maksimum yang harus ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dari tempat pusat. Nah, kalau kalian perhatikan, ada contoh pusat pelayanan yang low order. Contohnya itu adalah toko bahan kebutuhan pokok. Biasanya low order di sini jangkauannya tidak terlalu luas. Jadi
lebih pendek, jangkauannya itu lebih pendek, sehingga masyarakat-masyarakat di sekitar yang butuh itu tidak terlalu jauh, sehingga jangkauannya lebih pendek. Yang kedua itu ada yang high order. Biasanya ini untuk kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Tidak, maksudnya kebutuhannya tidak terlalu diperlukan oleh banyak orang. Syarat-syarat daerah tersebut menjadi tempat sentral itu reliefnya harus seragam. Jadi daerahnya itu tidak boleh ada yang berupa pegunungan sehingga menghambat aliran barang. Terus kegiatan ekonominya itu tidak ada kegiatan pertanian dan kehutanan. Menurut Walter Christaller, di sini ada 3 asas tempat sentral. Jadi ada 3 asas tempat menurut Walter Christaller itu adalah berdasarkan pasar. Jadi berdasarkan pasar itu wilayah tempat sentral akan terbagi menjadi 3. Terus yang kedua, berdasarkan asas transportasi dia akan terbagi menjadi 2. Terus berdasarkan administrasi. Jadi kalau administrasi ini berdasarkan bidang pemerintahan. Jadi biasanya daerahnya itu hanya ada satu pusat pemerintahan. Contohnya seperti di Batam, pusat pemerintahan ada di Batam Center. Terus pusat pelayanan administrasi ada di Sekupang, seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan tugasnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.